Kawasan Asia Tenggara secara geografis merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau yang dipisahkan lautan. Pelayaran merupakan sarana transportasi yang menghubungkan antar negara kepulauan dan negara luar pada zaman itu. Agama Islam yang dibawa para pedagang yang datang ke kawasan Asia Tenggara berkembang secara perlahan dengan metode dakwah secara damai. Mereka melaksanakan dakwah sambil berdagang, bersambung hubungan keluarga atau pernikahan dan relasi damai lainnya. Perkembangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara meliputi 7 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Pertama adalah Malaysia. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah sekitar 328.847 km persegi atau setara dengan 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritasnya Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao dan China 11%, Kristen 8,6% dan Hindu 7%. Penduduknya sebagian besar 61% terdiri dari suku Melayu pribumi, sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia, diantaranya dari Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandailing, dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Azumati Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, yaitu Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Dan yang ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad Muhammad Sewang, bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up, dan pola kedua biasa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan penting di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. A few moments later. 2. Brunei Darussalam. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi pemerintahan agama.
Di samping itu, Sultan Hasan juga melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasehati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Pada tanggal 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Gelar Muizzuddin Wad Daulah, penata agama dan negara, menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Peran ini terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian yang didirikan pada 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Meanwhile, Thailand bisa disebut juga dengan Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau negeri gajah putih. Terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand seperti di Provinsi Phang, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani, Thailand Selatan. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. later. Keempat yaitu Filipina. Luas Mindanao ialah 94.630 km persegi, lebih kecil 10.000 km persegi dari Luzon.
Mindanao adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslimin atau suku Moro yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasawuf. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum muslim setempat. Pada masa itu, mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum muslim selama 5 abad melawan para penguasa Eropa. Pertama kali tiba di Filipina pada tahun 1521 dipimpin oleh Magellan yang kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam peperangan. Kemudian tentara Spanyol yang dipimpin Miguel López Legazpi yang tiba di pantai kepulauan Filipina pada tahun 1565 menghentikan perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di Manila yang menyebabkan terjadinya pertempuran selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol. Dari sekian banyak kelompok Muslim Filipina, Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap, antara lain, tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Kedua, yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Ketiga adalah kedatangan muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Selanjutnya, ialah pendirian kesultanan oleh Sariful Hasim menjelang tengah abad ke-15. Setelah Filipina merdeka pada 1946, di mana Pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah semakin kuat. Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. 2 hours later. Yang kelima yaitu Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosial Vietnam. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia ini dengan populasi sekitar 84 juta jiwa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Cham. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10, namun baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Cham, yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua, umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam, kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut. Kelompok ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli, dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan komunikasi secara baik. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Hours later. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa. Sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam. Sedangkan mayoritas beragama Buddha
22,9%, etis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, dan Hindu 4%, serta sisanya kepercayaan lainnya 0,6%. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budayanya, sosial, dan ekonomi setempat. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang untuk mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan meminta Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau AMLA. 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS sebagai suatu hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Kelompok migran dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran dan luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India atau pantai timur, pantai selatan India, dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. One eternity later. Myanmar dahulu bernama Burma. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dari total jumlah penduduk. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu, juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kala itu, wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Mayoritas penduduknya Muslim, bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Islam di Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan Partai Sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Kedua, kelompok Muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang terhadap Myanmar. Mereka membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya.